10H. Ya, itu mereka. Halo teman-teman semua, kembali lagi di segmen Podcast 10H. Perkenalkan, nama aku Aisyah Alaya sebagai host kali ini. Dan juga aku ditemenin dua narasumber. Halo semua, perkenalkan nama aku Kili Putri Almira Swargana dari kelas 10H absen 13. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Minska Zarifah Nugroho Putri dari kelas 10H dari absen 16. Oke guys, pada podcast kali ini kita bakal ngebahas corak kehidupan dan hasil budaya manusia praaksara di Indonesia. Sebelum itu aku bakal nanya dulu nih soal masa praaksara. Apa sih masa praaksara itu? Kalau menurut aku di masa praaksara tuh masa-masa dimana manusia itu belum kenalnya ada tulisan gitu. Jadi kayak masih bener-bener semuanya tuh belum ada. Jadi kayak kota-kota pun belum ada. Terus kayak apa ya? Bahkan tuh masyarakatnya tuh masih bener jumlahnya masih sedikit banget. Dan mereka tuh masih masa-masa dimana masih mencari kehidupan gitu loh. Kayak masih dasar banget, belum ada, mungkin baju belum ada, Bahkan tempat tinggal mereka tinggalnya belum ada ya. Betul. Oke. Kalau menurut Mica gimana? Menurut aku sama sih. Jadi zaman praaksara tuh zaman dimana manusia tuh belum mengenal tulisan, belum dan juga itu tuh awal mula manusia tuh kayak mengenal bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka bekerja secara kelompok dan lain sebagainya. Oke, kalau gitu aku mau langsung aja nih nanya-nanya ke kalian soal masa praaksara ini. Yang pertama, bagaimana sih revolusi kognitif memengaruhi cara hidup Homo sapiens dibandingkan dengan spesies manusia sebelumnya? Di sini aku mau ngebahas kok bisa kita jadi gini sekarang, dan peristiwa ini tuh disebut dengan revolusi kognitif. Nah, di mana tuh aku dapat dari bukunya Sapiens yang Yuval Noah Harari kalau nggak salah namanya. Nah, ini tuh kira-kira 70.000 tahun yang lalu mereka itu mengalami perubahan, namun tuh kayak perubahannya tuh tidak terlihat secara fisik ya. Jadi kayak masih dalam pikiran mereka, dan itu tuh kayak imajiner gitu. Yang jadi tuh awalnya mereka tuh menciptakan cerita mitos dan konsep abstrak lainnya ya yang tidak terlihat. Nah, di situ tuh mereka tuh mulai ada menceritakan tentang cerita mitos-mitos, dewa-dewa gitu loh. Bahkan juga ada kepercayaan. Nah, dari kepercayaan itu mereka bisa, misalnya gini nih, mereka tuh kalau udah percaya sama satu kejadian atau satu mitos, mereka itu bisa bekerja sama gitu jadinya. Betul. Ya kan? Jadi mereka bisa bekerja sama. Terus tuh kita tuh jadi menciptakan mitos, agama, kepercayaan. Terus bahkan ada konsep kepemimpinan dan keadilan. Pada masa itu juga Homo sapiens menceritakan tentang roh-roh dewa, leluhur yang menjaga dunia mereka gitu. Nah, sekelompok manusia ini mempercayai adanya cerita yang sama, mereka jadi bisa bekerja sama. Nah, si Yuval Noah Harari ini bilang kalau ini tuh kunci kesuksesan. Nah, jadi tuh bener-bener kayak apa ya, ini tuh awal mulanya mereka bekerja sama gitu-gitu. Jadi kan awal tuh ada mitos dan agama ya, kepercayaan, mitos itu abstrak. Terus ada seni dan simbol. Nah, jadi itu kan bisa juga contohnya ada lukisan di gua apa sih? Abrisius Roche. Ya itu. Lukisan apa itu? Itu tuh kan? lukisan kayak telapak tangan gitu loh. Nah, lukisan itu tuh mempunyai arti kayak ekspresi kehidupan mereka sehari-hari di zaman manusia purba itu. Oke, kalau gitu aku udah bisa nyimpulin nih kalau dari Kylie berarti artinya itu Homo sapiens itu bisa dibedakan dengan homo yang lain karena adanya revolusi kognitif ini. Iya. Oke. Kalau gitu lanjut ke Mica gimana? Kalau dari aku mau ngebahas dari aspek bagaimana mereka cara mereka berpikir sama gimana perubahan mereka berbicara. Nah, salah satu aspek penting dari revolusi kognitif ini adalah perkembangan bahasa. Nah, dengan adanya revolusi kognitif ini, Homo sapiens itu sudah mulai mengenal bahasa. Jadi mereka udah bisa
kayak saling berbicara antara satu sama lain gitu kan. Awalnya mereka tuh dari yang belum bisa ngomong, mungkinnya belum bisa berbicara satu sama lain, terus jadi mereka dalam kelompoknya juga jadi bisa lebih berkomunikasi dengan baik gitu ya, karena dengan adanya bahasa ini menjadi alat untuk berpikir dan merencanakan dan juga memecahkan masalah dalam kehidupan mereka. Selain perkembangan bahasa, ada juga kemampuan berkolaborasi. Jadi mereka juga sebelum adanya revolusi kognitif ini, mereka itu hidup dalam kelompok kecil. Nah, setelah revolusi ini mereka itu dapat membentuk komunitasnya menjadi kelompok besar gitu. Jadi mereka bisa lebih efisien. Jadi mereka lebih efisien gitu dalam berburu, misalkan mencari makan dan hal kelompok lain sebagainya. Ya, oke. Gitu. Oke, kalau gitu udah cukup untuk revolusi kognitif yang udah tadi dijelasin sama Kylie dan juga Micha. Oleh karena itu, aku bakal lanjut ke pertanyaan kedua. Siap gak? Siap. Oke, kalau gitu nomor 2 itu aku mau nanya, apa aja sih perubahan cara kehidupan manusia dari sistem berburu dan meramu hingga juga bercocok tanam, dan bagaimana ini membentuk masyarakat yang modern? Cara kehidupan manusia berdasarkan sistem mata pencarian menurut aku tuh yang ada 4 masa. Pertama, masa berburu dan meramu, masa bercocok tanam tingkat awal, terus masa bercocok tanam tingkat lanjut, dan yang terakhir masa perundagian. Nah, yang pertama itu masa berburu dan meramu tuh mereka ada yang namanya food gathering. Food gathering itu masa dimana mereka tuh berburu, mencari, terus mengumpulkan makanan. Food gathering tuh mengumpulkan makanan. Nah, yang pastinya karena ini tuh masih berburu dan mencari, mereka tuh hidupnya belum menetap. Ya, jadi mereka Pindah-pindah gitu. Ya, masih pindah-pindah. Jadi kayak sesuai nomaden ya. Ya, kalau misalkan di sebelah sini tuh ada makanan, sumber makanannya tuh lebih banyak, mereka bakal tinggalnya di situ gitu. Nah, terus yang kedua ada masa bercocok tanam tingkat awal. Nah, di sini tuh ditandai perubahannya berburu menjadi berhuma. Nah, di mana tuh di sini mereka tuh udah bisa mengelola tanah menjadi kayak sebuah ladang, kayak dengan teknik slash and burn. Jadi tuh di mana mereka tuh nemuin hutan, terus mereka tuh tebang pohonnya, terus dibakar gitu buat jadi sebuah apa ya, kayak ladang buat mereka nanem makanan-makanannya gitu loh. Dan juga di sini udah ada kepercayaan animisme dan dinamisme. Itu tuh kayak benda-benda roh dan juga nenek moyang. Nah, terus ada masa bercocok tanam tingkat lanjut. Nah, di sini tuh mereka udah lebih, istilahnya mah udah lebih baik daripada yang bercocok tanam tingkat awal. Jadi itu udah mulai bisa bersawah, sudah mengenal astronomi menggunakan rasi bintang untuk menentukan musim tanam dan musim panennya, dan juga udah ada sistem barter gitu loh. Ya, kayak udah mulai ada jual beli gitu, tapi tetap pakai sistem barter. Jadi belum ada uang. Pas masa ini tuh belum ada uang. Nah, yang terakhir ada masa perundagian. Perundagian tuh dari bahasa undagi, di mana itu tuh artinya terampil. Jadi tuh kayak muncul golongan orang yang terampil bisa membuat logam, kalau nggak saya logam, kayak logam, kayu, gerabah gitu, perhiasan gitu. Dan ini pastinya karena udah banyak orang yang terampil, udah mulai jelas, udah mulai kelihatan jelas. Jadi tuh mereka hidupnya menetap. Udah kayak pembagian pekerjaannya juga udah mulai jelas gitu. Ya. Itu menurut aku. Oke, lanjut ke Micha gimana? Di sini aku mau ngelanjutin dari Kylie. Di sini aku mau bahas dari dampaknya terhadap budaya, ekonomi dan juga sosial. Dari yang aku pahamin itu, kalau di masa berburu dan berburu dan food gathering gitu. Kalau dampak di ekonominya itu, mereka tuh masih bergantung pada alam ya, karena mereka kan
nyari makannya juga di alam dan juga hidupnya kan masih berpindah-pindah. Ya. Nah, jadi mereka itu bakal tetap bakal stay di wilayah yang masih banyak makanan. Kalau misalkan makanannya di wilayah itu udah habis, mereka bakal pindah dan cari ke wilayah yang makanannya tuh masih banyak gitu. Hasil perburuan mereka ini dikumpulkan untuk keperluan perpindahan ke tempat lain. Jadi mereka tuh nyimpen cadangan makanan juga loh sebelum mereka berpindah ke tempat yang lain gitu. Kalau di sosialnya itu mereka udah mulai hidup secara berkelompok dan juga kayak ada keluarga kecilnya gitu loh. Dan juga ada Dalam satu yang kelompok. pembagian kerja itu ya. Ya udah mulai ada pembagian kerja, bahkan Laki-laki. mereka udah mulai mengenal pemimpin ya, laki-laki jadi pemimpin di suatu kelompok. Laki-laki itu berburu, perempuan itu Yang apa ya, jaga rumah. Mengumpulkan jaga makanan. anak, Kalau dampak kebudayanya itu mereka udah mulai mengenal alat berburu kayak kapak genggam, kapak perimbas gitu, kayak gitu Iya, contohnya. betul. Terus buat masa bercocok tanam dari tingkat awal sampai perundagian. Jadi untuk di kehidupan ekonominya, mereka ini udah bisa menghasilkan produksinya sendiri. Jadi mereka tuh udah mulai melakukan pertanian gitu ya, kayak misalkan bercocok tanam kayak umbi-umbian ataupun Kayak apa sih? Makanan. ya makanan juga. Mereka juga waktu Hewan. dulu hidup dekat perairan nggak sih? Soalnya pasti Iya. di sana banyak ikan. Benar. Buat mereka mandi juga. Ya. Mereka juga udah mulai beternak gitu, kayak beternak hewan kayak ayam, kerbau, babi hutan dan lain-lain. Babi hutan. Oke. Jadi mereka tuh udah di masa bercocok tanam ini mereka udah mulai perdagangan sederhana, udah mulai mengenal barter. Jadi kayak saling tukar barang gitu, misalkan Tukar motor. misalkan aku punya hasil padi gitu ya, atau enggak umbi-umbian gitu, kayak mau barter sama ayam. Soalnya sistem barter tuh kayak kita tuh jual kayak mirip jual beli, tapi kita tuh kayak nggak pakai pakai uang. uang. Pakai Jadi uang. trading gitu. Saling tukar pakai barang. Trading. Trading. Oke. Buat kehidupan sosialnya mereka ini udah lebih menata kehidupan mereka jadi lebih teratur gitu ya. Jadi udah berkelompoknya tuh lebih teratur lah ya, udah mengenal ketua suku juga kan. Presiden, Oke. bener Kalau nggak sih presiden? enggak belum. Kalau ketua suku itu biasanya ditentuinnya dari apa? Dari fisiknya yang Dari fisiknya nggak sih? katanya kan aku tuh pernah baca kalau misalnya Iya. tuh suku itu ditentuin dari fisiknya yang besar gitu loh biar kuat. Iya, betul. Buat dampak di kehidupan berbudayanya ini mereka sudah mengenal bentuk alat-alat yang dihasilkan. Jadi lebih halus alat-alat Diapain berburunya. dia harusnya tuh pakai apa? Enggak dong, karena Enggak sih. zaman Apa ini tuh? tuh batunya udah lebih halus gitu nggak sih? Udah beda kan, zaman sebelumnya tuh kayak batunya masih kasar. Di zaman ini tuh batunya udah lebih halus. Harus Halus guys. halus, oke. Halus. Oke. Oke guys. Tapi menarik banget ya karena kan kayak kita tuh kalau yang belum tahu kayak sekarang udah pakai uang, dulu tuh pakai barter gitu kan. Sebenarnya zaman sekarang tuh masih ada nggak sih sistem barter? Masih ada nggak sih? kayaknya. Masih ada. Ada kalau misalkan gantian barang sama orang. Ya, Ya, bisa bisa itu, aja bisa. asalkan dengan kesetujuan dua belah pihak gitu lah ya. Kesepakatan dua pihak. Oke guys, kalau gitu lanjut ke pertanyaan nomor 3. Bagaimana sih hasil budaya manusia di masa lampau mencerminkan corak kehidupan dan tantangan yang mereka hadapi? Kalau aku di sini mau ngejelasin alat peninggalan. Apa tuh? Peninggalan apa tuh? Aku bakal ngejelasin kayak peninggalan yang mereka udah hasilkan gitu. Dan sampai sekarang mungkin masih ada nggak sih seharusnya? Iya. Maksudnya kayak Di museum. Iya, di sih. museum. Tapi lebih tepatnya kita udah nggak pakai lagi. Cuman Ya, masih sebagai ada gitu bentuknya. kenangan yang indah. Buat dipelajari juga gitu kan biasanya. Ya, terus di sini Mica nanti bakal jelasin Tantangan Ya. yang mereka hadapi gitu. Iya. Oke, jadi alat yang pertama itu yang di gua tadi seni lukisan telapak tangan. Nah, terus juga ada itu sampah dapur kecok modingan. Kecoken modingan. Itu masa Masa apa tuh?
yang udah ada pembagian kerja itu kan berarti. Iya. Nih guys, gambar sampah dapur. Sampah dapur. Keren. Joker bodyguard. Mesolitikum guys. Oh. Mesolitikum batu tengah. Nah, terus juga ada masa megalitikum itu tuh ada itu apa kuburan-kuburan batu. Ada itu tuh kuburan itu kuburan apa sih batu. namanya? Sih? Menhir. Bukan. Ada banyak deh pokoknya nih. Kalau yang kuburan tuh kalau nggak salah Ada sarkofagus itu tuh kuburan batu, terus juga ada waruga itu bentuknya mirip waruga mirip rumah gitu loh Nih guys, Oh, kayak yang gini gitu guys, ya. kayak gini guys. Nah, terus ada dolmen tuh yang numpuk, Dolmen. ini Dolmen. kayak numpuk ya, kayak batu menumpuk. Kayak meja nggak sih? Iya, kayak meja. Terus juga ada punden berundak itu tuh yang bertingkat itu jadi tempat kuburan Kayak piramid ya? Iya, Iya. mirip piramid. Mirip lah. Terus juga banyak juga Mirip-mirip. alat-alat kayak kapak genggam, kapak terimbas, kapak lonjong, kapak persegi juga ada banyak. Tapi mungkin kalau untuk sekarang mah kita udah nggak ngegunain karena kita udah pastinya pakai yang lebih Modern juga. modern kayak Gampang. pisau gitu-gitu kan. Tapi ini benar-benar peninggalan dari masa manusia praksara yang sampai sekarang tuh sebenarnya masih ada, cuman Ya. Nggak kita gunain lagi. ya nggak Ya. kita gunain dan ditaruhnya juga di museum. Sebenarnya masih bisa dipakai sih kalau mau juga silahkan aja, cuman ya agak lebih ribet aja dan Ya. museum di Indonesia di Bandung ada nggak ya dia sini nih Museum pokoknya di sini Nih guys, Geologi namanya. kayaknya. Atau bukan? Atau apa ya? Benda Wangsit ada nggak ya? Nggak tahu deh. tapi ya kalau disebut tantangan sama alat sekarang juga perbedaan jauh ya Jauh misalkan banget. daging-daging tuh kan keras ya kalau dipotong, terus kalau dengan alat yang lama kan Ya. susah juga Mungkin agak mereka- sulit ya. jadi ya gitu tantangannya kalau untuk dengan alat-alat. Dulu lukisan-lukisan itu kan kayak diartiinnya kayak ruang nenek moyang misal kayak gitu kan. Kalau sekarang mungkin kayak cuma misal jadi mitos pajangan aja. gitu. Iya, pajangan Nah, Kayak hiasan ya. gitu. Kalau orang yang nggak ngerti. Iya. Iya, betul. Oke, lanjut guys ke Mika. Ya, di sini aku mau bahas tantangan apa aja sih kayak manusia praksara tuh dapat tantangan apa aja sih di masa dulu Banyak gitu kan. banget Pasti, tantangannya. Pasti ada gitu ya Pasti ada tantangannya gitu. Jadi yang pertama itu mereka itu harus bertahan hidup di alam bebas, yang dimana alam bebas tuh pasti kan banyak binatang liar gitu ya. Jadi alam binatang liar tuh salah satu ancaman manusia praksara gitu ya. Oke. Yang kedua itu mereka juga harus menghadapi bencana alam kayak letusan gunung bener. api, perubahan iklim, bahkan kayak turun naiknya permukaan air laut juga nggak sih? Dulu kan gak ada BMKG. Iya, jadi kan mereka belum tahu gitu ya, nggak bisa memprediksi iya, gitu bakal ada bencana apa. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya tantangan terbesarnya mereka itu adalah mereka, gimana ya? Kayak nggak dikasih peringatan itu loh kalau Iya, bencana alam itu betul. langsung. Kalau harus Lawan mati banget gak sih? Iya benar. Kayak iya makanya Mereka harus bisa survival. Survive. Oh ya, Homo sapiens. aku tuh baru dengar yang homo itu punah gara-gara mereka itu nggak punya otak yang mumpuni gitu loh. Jadi Iya kan udah kita Iya. seleksi alam lah. Jadi Betul. tuh kita gak bisa hidup tanpa akal yang pintar. Betul. Jadi ini gunanya kita belajar sejarah guys. Wow. Manusia praksara itu tuh Applause. sangat penting buat kita karena kita di sini tuh bisa bersyukur. Terus kita juga bisa belajar Yes. gimana cara untuk mengembangkan akal yang pintar dan Ya. alat-alat yang sangat berguna untuk di masa depan nanti biar kita bisa hidup dan kita tidak mati. Oke, jadi terima kasih kepada Pak Fajar. Pak Fajar, I love Thank you, you. Pak Fajar. Kita. Oke, enggak. Oke. Lanjut yang kamu. Lanjut. Kayak setelah apa sih? Bencana-bencana gitu mereka biasanya gimana? Kayak kan kalau sekarang mungkin kayak ngungsi gitu terus kalau zaman Fungsinya tuh pasti Nyari tempat yang aman kayak maksudnya. pindah lari. Iya. Kayak mungkin nyari gua kayaknya. dari Gua gua. kayak Nyari gua. kalau misalkan di sini rawan bahaya ya mereka pindah ke sebelah sini. Iya. Oke. Oke. Oke guys, sebenarnya kayak pembahasan ini tuh panjang banget dan juga menarik banget. Cuman karena kayak waktu kita terbatas ya, Ya, jadi Dan juga di sini kita masih sama-sama belajar. Betul. Posisi kelas 10 SMA baru diajar juga sama Pak Fajar, guru tercinta kita. Oke. Semoga ini bisa jadi pembelajaran. Iya, Menambah wawasan pembelajaran. kalian juga.
Dan juga makasih buat Pak Fajar. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Selamat siang, sore, pagi, dadah. Dadah, makasih. Kita ada pesan untuk guru tercinta kita, Pak Fajar. Jadi pesan aku untuk Pak Fajar, terima kasih buat ajarin aku tentang sejarah. Sejujurnya awalnya tuh aku agak males belajar sejarah, tapi ternyata berfungsi banget sekarang. Jadi kayak aku bisa lebih tahu gimana awalnya kehidupan ya. Betul. Jadi aku sekarang tahu sejarah. Oke. Terima kasih Pak. Ini dari Nilai bagus, Alea. Pak. Makasih ya Bapak, semoga Bapak selalu lucu. Makasih Bapak, jangan lupa kasih nilai yang bagus. Pak kasih 100 Bapak, please banget ini mau Bapak kasih 100 Bapak kasih 100 Bapak, I love you.